Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Yeni Fitria, NIM 2104020080023. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan meresum materi pertemuan ke-13 dengan judul Wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah persepsi dengan tujuan persatuan dan kesatuan yang dicapai dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, kelompok atau kelompok tertentu. Dan sikap masyarakat Indonesia terhadap diri sendiri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara sendiri mengagungkan persatuan daerah dan menghargai keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Untuk Indonesia sendiri harus terus mengutamakan, mengamankan, mempertahankan secara signifikan nasionalnya dalam kehidupan internasional. Meningkatkan kepekaannya dan berupaya untuk mencegah penyebab disintegrasi nasional sesegera mungkin. Dan melanjutkan upayanya untuk menjaga persatuan dan keutuhan kebinekaan dalam segala hal. Dalam aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan untuk mencapai tujuan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang 1945. Perlunya kesadaran akan pengetahuan tentang sikap dan perilaku warga negara Indonesia dengan pengertian sikap bahwa warga negara Indonesia berkewajiban menjunjung tinggi moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara dan negara sehingga mereka mengenal Indonesia sebagai sebuah negara, mengerti, memahami, menghayati sebuah negara yang telah menjadi negara yang membutuhkan pemahaman tentang Nusantara sepanjang hayatnya agar dapat mewujudkan sebagai warga negara yang berwawasan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan interaksi dengan program-program yang teratur, terancam, dan terarah dari pemerintah pusat, hingga program-program yang diatur, terencana, dan terarah. Sehingga pemerintah daerah sendiri, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit diakses dan tahu atau mempengaruhi masyarakat luas. Nah, selanjutnya, mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara? Dan jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional? Apa yang terjadi seandainya tidak ada wawasan Nusantara? Menurut saya, wawasan Nusantara menjadi pendorong pengambilan keputusan atas segala tindakan di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh kehidupan bermasyarakat bernegara dalam mewujudkan kesamaan visi seluruh warga negara Indonesia dan sebagai motivasi bagi Indonesia. Selain itu, generasi penerus anak di negara Indonesia harus mengenal diri sendiri sampai akhir hayatnya sebagai orang Indonesia. Wawasan Nusantara dapat menuju pencapaian tujuan nasional sekaligus pencapaian nilai-nilai nasional. Dan ya, di Indonesia ada sejak dulu yang disebut wawasan Nusantara, sedangkan negara lain ada, tapi saya tidak tahu bagaimana menyebutnya wawasan kebangsaan satu persatu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa saya tambahkan lagi. Jadi, yang terjadi adalah disintegrasi bangsa. Itu mengingatkan keterpaduan yang saling berkaitan, maka tujuannya sama untuk memperkuat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya, jika negara Indonesia tidak menerima konsep wawasan Nusantara, maka persatuan negara terpecah belah. Apalagi kedaulatan yang termasuk negara dalam konsepsi bangsa akan hilang dan yang terpenting tidak ada lagi nasionalisme dari satu negara ke negara lainnya. Generasi negara tidak memiliki citra negara kepulauan. Bisa jadi negara ini akan dijajah oleh negara lain. Itu juga bisa jadi negara yang hancur. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.